Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ayu Andriani akan menjelaskan tentang filsafat manusia dari mata kuliah pengantar filsafat yang disusun oleh Fitri Ayu Andriani, Wulan Hersanasti, dan Watini Nur Khafifah. Yang pertama yaitu hakikat manusia. Kata manusia atau homo dalam bahasa Latin berasal dari kata humanus yang berarti terpelajar. Kata manusia dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta manu yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi yang mampu menguasai makhluk lain. Dengan demikian, arti kata manusia dalam bahasa Indonesia adalah makhluk yang berakal budi dan memiliki kemampuan untuk menguasai makhluk lain. Filsafat berpandangan bahwa hakikat manusia ialah manusia itu merupakan berkaitan antara badan dan ruh. Maka hakikat pada manusia adalah ruh, sedangkan jasadnya hanyalah alat yang dipergunakan oleh ruh saja. Tanpa kedua substansi tersebut tidak dapat dikatakan manusia. Menurut Munir tahun 2008. Menurut Key tahun 2010, hakikat manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Yang kedua, individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Yang ketiga yaitu makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang, tidak pernah selesai atau tuntas selama hidupnya. Yang keempat, individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain, dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati. Suatu keberadaan yang berpotensi yang perwujudannya merupakan keterdugaan dengan potensi yang tak terbatas. Yang kelima, makhluk Tuhan yang berarti ia adalah makhluk yang mengandung kemungkinan baik dan jahat. Yang keenam atau terakhir, yaitu individu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan sosial. Bahkan ia tidak bisa berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaannya tanpa hidup di dalam lingkungan sosial. Ciri ekstensif filsafat manusia. Filsafat manusia bersifat sinopsis dan universal, mencakup segenap aspek dan dimensi yang terdapat dalam realitas manusia. Maka ia tidak mungkin bisa mendeskripsikan semuanya itu secara rinci dan detail. Filsafat manusia tuh hanya menggambarkan realitas manusia secara garis besarnya saja. Meski demikian, pada prakteknya tidak semua filsafat memperhatikan aspek-aspek atau dimensi-dimensi tersebut secara seimbang. Ciri lain dari filsafat manusia adalah penjelasannya yang intensif. Filsafat adalah kegiatan yang intelektual yang hendak menggali inti, hakikat, akar atau struktur dasar yang melandasi segenap kenyataan. Manfaat mempelajari manusia. Jadi manfaatnya ketika kita mempelajari manusia yaitu mencari dan menemukan jawaban tentang siapakah sesungguhnya manusia itu. Akan tetapi filsafat manusia tidak menawarkan jawaban yang tuntas dan seragam tentang manusia. Oleh sebab itu, setelah kita mempelajari filsafat manusia, maka paling tidak kita akan dapatkan sebuah pelajaran berharga tentang kompleksitas manusia yang tidak pernah habis-habisnya dipertanyakan apa makna dan hakikatnya. Yang kedua yaitu dimensi manusia, kebahagiaan dan penderitaan. Hidup akan menjadi sebuah penderitaan apabila dunia dipandang sebagai suatu keinginan, sebab pemuasan keinginan sangat terbatas, sedangkan kehendak tidak terbatas. Inilah sebab timbulnya pandangan bahwa kenyataan hidup merupakan penderitaan.
Manusia dapat menikmati kebahagiaan apabila penderitaan tidak dialaminya, dan penderitaan itu sendiri datang ketika kehendak kita tidak terpenuhi. Rasa kekecewaan yang timbul akan menjadi belenggu kita untuk merasakan kebahagiaan. Apabila seseorang ingin merasakan kebahagiaan, maka belenggu kehendak harus dilepaskan dari perbudakan kehendak seseorang. Eksistensi manusia. Menurut Kierkegaard, pertama-tama yang penting bagi manusia adalah keadaan atau eksistensinya sendiri. Akan tetapi harus ditekankan bahwa eksistensi manusia bukanlah suatu yang ada secara statis, melainkan suatu yang menjadi, yang mengandung di dalamnya suatu perpindahan, yaitu perpindahan dari kemungkinan ke kenyataan, atau merubah sesuatu yang sebelumnya hanya bersifat abstrak menjadi nyata. Dengan kata lain, eksistensi berarti berani mengambil keputusan yang menentukan hidup. Maka barang siapa tidak berani mengambil keputusan, ia tidak bereksistensi dalam arti yang sebenarnya. Tiap eksistensi memiliki ciri yang khas. Kierkegaard berpendapat atau membedakannya ada 3 bentuk eksistensi, yaitu bentuk estetis, bentuk etis, dan bentuk religius. Yang ketiga yaitu hubungan antar sesama diri sendiri, yang dimana hubungan antar diri sendiri diwujudkan dalam bentuk rela, menerima, sabar, memahami diri, dan mencintai diri. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki akal, rasa, dan kehendak sehingga mempunyai tujuan hidup yang berbeda-beda. Yang keempat, hubungan antar sesama manusia. Hubungan antar sesama manusia itu sendiri dapat diartikan sebagai komunikasi antar pribadi, yang berarti komunikasi yang telah memasuki tahap psikologis yang komunikator, dan komunikasinya saling memahami pikiran, perasaan, dan tindakan yang dilakukan juga didasarkan atas kebersamaan. Dan dapat juga diartikan bahwa apabila kita ingin menciptakan komunikasi yang akrab dengan orang lain, maka dapat didahului oleh pertukaran informasi tentang identitas maupun mengenai masalah pribadi yang bersifat sosial. Yang kelima yaitu manusia dalam perspektif eksistensialisme. Eksistensialisme tidak membahas esensi secara abstrak, melainkan secara spesifik meneliti kenyataan konkret manusia sebagaimana manusia itu sendiri berada dalam dunianya. Eksistensialisme tidak esensi atau substansi yang ada di balik penampakan manusia, melainkan hendaknya mengungkap eksistensi manusia sebagaimana yang dialami oleh manusia itu sendiri. Kesimpulannya adalah, secara garis besar dapat diambil 2 mengenai hakikat manusia tersebut. Yang pertama, manusia adalah ragawi yang di dalamnya terdapat jiwa. Raga adalah sebagai bentuk gerak kehidupan dari seorang manusia, sedangkan jiwa adalah tempat akal dan budi yang membuat manusia dapat berpikir dan merasakan kehidupan yang ada di sekitarnya. Jiwa inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, seperti binatang atau benda mati. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.